Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, halo teman-teman YouTube. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas Seni Budaya. Masih bersama saya, Ani Rahayuningsih. Di video ini kita masih akan membahas tentang materi Seni Budaya kelas 9. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seni tari kelas 9, yaitu materi memeragakan tari kreasi. Simak videonya sampai selesai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut ini adalah kompetensi dasar pada materi memeragakan tari kreasi. Perhatikan peta kompetensi berikut ini. Di materi memeragakan tari kreasi, submateri yang akan kita pelajari adalah jenis penyajian tari kreasi dan musik iringan tari kreasi. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi memeragakan tari kreasi. Tonton videonya sampai selesai supaya kalian mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini. Tari adalah seni ekspresi jiwa dalam bentuk gerak yang indah dengan iringan tertentu. Gerak dalam seni tari memiliki nilai dan berbeda dengan gerak sehari-hari. Melalui ekspresi penjiwaan yang dibawakan penari, seni tari menjadi daya tarik tersendiri bagi penontonnya. Seni tari biasanya dilakukan untuk pagelaran adat, persembahan, peringatan, dan penyambutan tamu penting di suatu daerah. Jenis-jenis tarian di Indonesia menurut bentuk penyajiannya dibedakan menjadi beberapa macam. Masing-masing bentuk penyajian tari ada keterkaitannya satu dengan yang lain. Penyajian tari ditinjau dari banyak penari atau pendukungnya digolongkan menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari kelompok dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tari massal dan drama tari. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang disajikan atau dibawakan oleh satu orang penari, baik perempuan maupun laki-laki. Pada tari bentuk tunggal ini, gerak tarinya bisa merupakan penggambaran dari suatu objek tertentu. Objek tersebut bisa berupa binatang, kegiatan manusia, atau bisa juga penokohan dari suatu cerita atau penggambaran seorang tokoh dalam cerita tertentu. Tidak jarang, tari tunggal ditampilkan lebih dari satu penari dengan gerakan yang sama mulai awal hingga akhir tarian, dan tidak ada interaksi gerak antar satu penari dengan penari lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi tunggal. Tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh 2 orang penari dengan karakter yang tidak selalu sama. Maksudnya, gerak penari satu dengan lainnya saling berkaitan dan ada respon gerak antar penari. Gerakannya saling berhubungan, ada keterpaduan jalinan gerak antara kedua penari. Tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan,
Dapat juga ditarikan dengan lawan jenis, yaitu laki-laki dengan perempuan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita menari secara berpasangan, antara lain kekompakan, keserasian, keluasan, keharmonisan, dan pembagian gerak. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi berpasangan. Tari kelompok. Tari kelompok merupakan suatu tarian yang dilakukan lebih dari satu penari. Tari kelompok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tari massal dan drama tari. Tari massal merupakan jenis tari yang dilakukan secara berganda. Tari massal dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama antara penari satu dengan penari lainnya, dan tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Berikut ini adalah contoh tari massal. Drama tari merupakan sajian tari yang mengungkapkan cerita atau peristiwa baik secara utuh ataupun sebagian petikan yang di dalamnya terdapat struktur dramatis atau susunan adegan. Ada dua bentuk drama tari, yaitu drama tari berdialog dan drama tari tanpa dialog atau disebut dengan sendra tari. Drama tari berdialog dapat kita lihat pada pertunjukan Wayang Orang Betawi karya Bapak Abdur Rahim. Musik iringan tari. Musik iringan tari adalah salah satu komponen pendukung yang dibutuhkan pada pergelaran seni tari, sebab seni tari berkaitan dengan gerak tubuh yang disesuaikan dengan irama. Musik iringan tari juga digunakan untuk mendukung pesan atau ekspresi yang ingin disampaikan oleh penari. Musik iringan tari biasanya disesuaikan dengan jenis tari yang akan dimainkan. Musik iringan tari bisa berbentuk sebagai suatu karya musik instrumental, karya musik vokal, maupun karya musik campuran. Fungsi musik iringan tari yaitu mengiringi suatu penyajian atau penampilan tari, menambah semarak dan dinamisnya suatu tarian, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari, mengendalikan dan memberikan tanda perubahan bentuk gerak. Dan yang terakhir, fungsi musik iringan tari sebagai penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tarian. Keragaman iringan tari dibedakan atas dua bentuk iringan, yaitu pentatonis dan diatonis. Iringan pentatonis adalah iringan yang bersumber pada alat musik tradisi. Iringan diatonis adalah iringan yang bersumber pada alat musik modern. Seiring perkembangan zaman, kedua bentuk iringan musik ini sering berdampingan untuk mengiringi tarian. Musik yang digunakan dalam sebuah tarian terbagi dalam beberapa jenis. Pengelompokan jenis musik iringan tari tersebut berdasarkan asal bunyi atau musik yang digunakan. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal yaitu salah satu musik iringan tari yang berasal dari anggota tubuh penari, meliputi tepukan tangan ke bagian tubuh lainnya, jentikan jari,
hentakan kaki di tanah atau lantai, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh tarian yang menggunakan iringan musik internal. Musik eksternal merupakan jenis musik iringan yang bunyi musik dan suaranya berasal dari hal-hal yang di luar tubuh manusia, misalnya seperti alat musik dan sebagainya. Alat musik yang biasanya digunakan dalam mengiringi tarian adalah gamelan. Gamelan merupakan seni musik yang terdiri dari berbagai macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Berikut ini adalah beberapa contoh tarian yang menggunakan iringan musik eksternal. Demikian pembelajaran kita pada materi memeragakan tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, yaitu iringan tari. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semoga video ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.